NANI?! Oke guys, sesuai permintaan kalian, saya lanjutin lagi pembahasan makhluk-makhluk misteri ciptaan Trevor Henderson. Masih banyak banget ini guys, ini si Trevor bikinnya banyak banget memang ya. Sebagian besar dari karya itu memang cuma fiksi, tapi ada beberapa juga yang terinspirasi dari kisah nyata. Nah, di video terakhir itu huruf T yang kita bahas ya, monster dari huruf T awalannya. Jadi kita lanjutin lagi monster atau makhluk-makhluk yang namanya berawalan dari huruf T. The Tentacle Crab. Makhluk ini adalah makhluk Titan atau makhluk berukuran raksasa. Sesuai namanya, tentacle crab, kepiting bertentakel. Bentuknya memang mirip kepiting tapi memiliki tentakel. Tapi sebenarnya kalau diperhatiin ini mirip ubur-ubur di SpongeBob ya guys. Makhluk ini tinggal di kedalaman laut yang tidak terjangkau cahaya. Menurut cerita, makhluk ini hanya akan keluar jika suhu laut sudah terlalu panas untuk ditempati lagi. Nah, mungkin gambar ini adalah ilustrasi karena sekarang kan udah global warming ya bumi ini ya. Suhu di bumi tuh udah semakin panas sekarang ya. Jadi kelihatannya si tentacle crab itu keluar dari laut dan mencoba mencari tempat tinggal yang baru. The Tree Monster. Makhluk yang bernama Tree Monster ini selalu tinggal di hutan yang jarang dijangkau oleh manusia, biasanya di pedalaman. Dan biasanya dia tinggal di daerah Eropa dan Amerika. Bentuknya emang seperti pohon dengan kakinya yang berbentuk akar-akar pohon gitu menjulur guys. Konon katanya The Tree Monster ini adalah sahabat dari Siren Head. Karena Siren Head kan juga terbuat dari pohon gitu guys. Dan si Siren Head juga suka bersembunyi di hutan. Mungkin di situ dia sering ngobrol jadi temenan. The Tree Monster ini suka makan daging hewan guys. Caranya adalah dia menjebak hewan atau apapun yang lewat di bawah kaki-kaki akarnya itu yang menjulur. Lalu dia menjeratnya dan memakannya. Makhluk ini selalu menghindari keramaian. Jadi menurut cerita dia itu tertangkap di foto ini karena di hutan udah kehabisan makanan. Sehingga dia mulai mencari makanan ke pinggiran kota yang masih ramai penduduk. Jadi kemungkinan dia mulai mengincar penduduk yang ada di situ guys. The Fanes. Sebenarnya makhluk ini memiliki nama lain yaitu The Dead Squid atau cumi-cumi mematikan. Memang bentuknya seperti cumi-cumi atau gurita gitu ya kalau diperhatikan ya. Makhluk ini bersembunyi di tempat gelap, dia senang sekali bersembunyi di tempat gelap. Dan sebagian besar tubuh dari makhluk ini memang berwarna gelap, hitam. Yang kelihatan hanyalah dua bola mata dan urat-urat yang menjulur seperti tentakel. Makhluk ini sangat berbahaya karena dia bisa bergerak sangat cepat. Jika kalian melihatnya, kalian tidak akan bisa lari dari dia. Menurut cerita, foto ini diambil oleh seorang pria sebelum pria itu dinyatakan menghilang dan sampai sekarang belum juga ditemukan. Yaitu kemungkinan besar berarti si pria itu udah dihisap habis oleh makhluk ini guys. The Visitor. Makhluk ini berwujud seperti apa ya? Wujudnya nyeremin, berantakan gitu. Bentuknya kayak cuma setengah badan atasnya gitu guys. Mukanya juga udah nggak berbentuk dan rambutnya acak-acakan. Menurut cerita makhluk ini adalah hasil eksperimen yang gagal. Awalnya ilmuwan tuh ingin mencoba obat supaya manusia bisa hidup abadi gitu, nggak bisa mati. Tapi hasilnya malah jadi seperti ini eksperimennya. Tubuhnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Tapi obat itu memang terbukti bisa jadi membuat manusia abadi karena diperkirakan makhluk ini sudah hidup selama 120 tahun guys. Walau memang badannya saja yang begitu ya. The Wallbender. Kalau kalian pernah nonton Avatar pasti tahu ya ada pengendali api, pengendali angin, pengendali air dan lain-lain. Nah, makhluk ini tuh pengendali tembok guys, The Wallbender. Makhluk ini bisa masuk dan keluar dari tembok mana aja. Dia bisa menyatu dengan tembok. Cuman dia nggak bisa menggerakkan tembok ya. Menurut cerita dia adalah manusia yang memiliki kekuatan spesial dari saat dia lahir. Dia manusia tapi seperti mutan gitu guys. Tahu kan ya mutan ya, tahu ya? Yang kayak di film X-Men gitu guys. Manusia yang memiliki kekuatan khusus karena tubuhnya bermutasi. Ini kalau dilihat-lihat lumayan unik juga ya kekuatan spesialnya dia ya.
Tapi karena kemampuannya itu lama-kelamaan dia kehilangan wujud asli manusianya. Dan sekarang ya bentuknya kayak yang di foto ini guys. Putih kurus seperti alien kelaparan gitu dia. The Wobbly Creature. Kalau mendengar namanya kalian pasti keingat dengan game The Wobbly Life ya. Trevor Henderson udah membuat makhluk ini jauh sebelum ada game itu guys. Menurut cerita makhluk ini tuh hasil kloningan yang gagal. Jadi kelihatannya nggak utuh gitu bentuknya tuh. Dia diberi nama Wobbly karena tubuhnya lentur dan bergoyang-goyang kalau dia jalan. Kayak nggak ada tulangnya gitu guys. Kalau diperhatiin ya emang ada mirip-miripnya sih sama para karakter dari game Wobbly Life. Cuman bedanya ini bentuknya real gitu ya. Kalau Wobbly Life kan lebih ke kartun. Atau jangan-jangan game Wobbly Life itu terinspirasi dari makhluk Trevor Henderson ini guys. Saya sih belum tahu pasti, jadi coba nanti saya cari tahu lagi ya guys ya, bener atau enggak. The Window Thing. Kalau diartikan artinya adalah makhluk jendela. Sesuai namanya makhluk ini tuh senang sekali ngintip dari balik jendela gitu guys. Menurut cerita makhluk ini tuh suka ngintip-ngintip jendela untuk melihat makanan di meja makan. Apalagi makanan itu nggak ketutup, wah udah seneng banget dia. Karena dia tuh nggak perlu makan guys, dia cuma cukup melihat makanan aja dia tuh udah kenyang. Makanya badannya kurus gitu ya, nggak makan-makan. Konon katanya makanan yang udah diliatin sama makhluk ini tuh akan kehilangan rasanya guys. Misalnya kalian ada nasi goreng pedes gitu ditaruh di meja. Nah nanti makhluk itu ngintip terus melototin si nasi goreng pedes itu. Nanti nasi gorengnya udah gak ada rasanya lagi guys pas kalian cobain. Kayak udah dihisap gitu sama makhluk ini. Dan itulah kekuatan dari The Window Thing ini. Jadi dia sebenarnya tidak terlalu berbahaya ya. Cuman emang ngeselin aja gitu, ngilang-ngilangin rasa dari makanan. The Widow of the Dark. Nama lainnya bisa juga disebut Black Widow, bukan Black Widow laba-laba atau superhero Marvel ya guys. Ini makhluknya sejenis hantu gitu guys. Bentuknya dia tuh nggak kelihatan begitu jelas sih di foto ini, hanya samar-samar seperti tubuh manusia wanita bertubuh kurus dengan kepala yang besar. Menurut cerita dia adalah wanita yang ditinggalkan suaminya berperang di zaman Perang Dunia ke-1. Tapi sayangnya suaminya menghilang, gak ada kabar, hingga dia mengurung diri di rumah itu sampai akhirnya menghilang entah kemana. Orang-orang sering melihat penampakan makhluk ini di atas rumah itu. Jadi orang-orang menyangka kalau makhluk ini adalah jelmaan wanita itu yang masih menunggu suaminya pulang. Teater Patron. Makhluk ini wujudnya juga kurang begitu jelas. Kalau di foto cuma terlihat kepala besar dengan bentuk aneh dan muka yang menyeramkan. Menurut cerita, makhluk ini senang sekali tinggal di dalam gedung bioskop yang kosong. Konon katanya sih makhluk ini tuh terpancing untuk tinggal di bioskop karena senang dia melihat film horor, dia senang nonton. Mungkin saat melihat film horor dia merasa melihat teman-temannya guys jadi artis. Jadi dia kesenangan gitu nonton film horornya. Akhirnya karena ketagihan nonton film itu, dia tinggal deh di dalam gedung bioskop sampai sekarang. Train Runner. Kalau diartiin artinya adalah pelari kereta. Mungkin makhluk itu dinamakan Train Runner karena dia suka berlari di rel kereta. Dia suka ngejar-ngejar kereta yang lewat. Makhluk ini berlari dengan keempat kakinya. Kalau dari postur bentuknya sih mirip postur tubuh manusia ya guys ya. Nggak jelas alasan kenapa makhluk ini suka lari-larian di rel kereta dan mengejar-ngejar kereta yang lewat. Apa dia cuma bermain-main iseng-iseng atau dia sebenarnya mengincar sesuatu? Belum ada yang tahu guys. Three Head. Makhluk ini masuk ke kategori Titan karena dia sangat tinggi. Kalau dibandingkan makhluk ini hampir sama tingginya dengan Titan Colossal Titan. Makhluk ini tuh berwujud manusia tapi kepalanya seperti pohon-pohon yang bersatu gitu. Sebenarnya dari gambar ini nggak begitu jelas juga guys bagian wajahnya atau kepala detailnya tuh seperti apa. Yang terlihat hanya tubuh tinggi besar dan kepala yang seperti pohon. Menurut cerita makhluk ini tuh sebenarnya tidur di hutan yang lebat dan menyamar seperti bukit dan hutan. Kalau di foto ini dia merasa terganggu karena manusia suka merusak hutan. Jadi dia marah dan bangkit ingin balas dendam ke manusia. Underneath the Stair. Makhluk di bawah tangga kalau diartiin.
Makhluk ini wujudnya seperti zombie ya, bisa kalian lihat sendiri lah kayak gitu. Masih seperti manusia tapi bentuknya udah kayak begitulah. Menurut cerita makhluk ini tuh sebenarnya makhluk penakut guys. Dia tuh cuma makanin tikus-tikus, dia jadi hanya mencari tikus-tikus sebagai makanan dia. Sehari-harinya makhluk ini dihabiskan dengan bersembunyi di tempat-tempat gelap seperti di bawah tangga ini. Tidak diketahui asal-usul dan dari mana makhluk ini berasal. Tahu-tahu dia udah ada di bawah tangga aja kayak gitu. Vending Machine Monster. Makhluk ini wujudnya seperti manusia tapi yang nampak cuma setengah badannya aja. Dia sering sekali terlihat muncul di depan vending machine atau mesin penjual otomatis seperti di foto ini. Menurut cerita, dia adalah hantu dari seorang pekerja bangunan yang tubuhnya terjebak saat sedang menggali bawah tanah di sekitar area ini. Makhluk ini sama sekali tidak berbahaya dan biasanya hanya menampakkan dirinya sekitar 5-10 detik lalu dia menghilang lagi. Jadi orang-orang udah biasa aja melihat makhluk itu guys, nggak kaget lagi. Valhalla Titan. Wih, ini kalau dari namanya pasti kalian akan menyangka wujudnya kayak Titan dari Attack on Titan gitu ya. Sayangnya ini nggak kayak gitu guys. Wujud aslinya ini seperti manusia tinggi kurus. Makhluk ini sering muncul saat cuaca berkabut, makanya dinamakan Valhalla Titan, raksasa yang turun dari surga. Kalau di foto ini nampak ada 2 Titan yang sedang tertangkap oleh kamera. Ini berarti mereka turun tidak sendirian guys. Dan karena kabut tebal, orang-orang tuh nggak sadar kalau ada Titan itu di sekitar mereka. Dia sangka cuman pohon-pohon aja kali gitu. Masih belum diketahui tujuan dari para Titan ini di bumi mau ngapain dia ya. Apakah mereka mau menolong atau membahayakan manusia? Nah, untuk tujuan itu masih belum diketahui guys. Cuma makhluk-makhluk ini sering terlihat saat sedang terjadi kabut tebal aja guys. Oke guys, kira-kira segitu dulu ya kumpulan makhluk-makhluk ciptaan Trevor Henderson. Masih banyak lagi guys sebenarnya makhluknya, tapi untuk video ini segini dulu aja oke? Lumayan pegel juga guys nyari-nyari data tentang para makhluk menyeramkan ciptaan Trevor Henderson ini. Jangan lupa like dan share video ini ke semua orang. Jangan lupa subscribe juga dan aktifkan loncengnya oke? Sampai jumpa di video lainnya. Yudah, bye bye.